pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya hari ini kami kembali hadir di hadapan layar kaca Anda dalam program Dialog Papua Menyapa edisi Selasa 27 Agustus 2024 bersama saya Odiodata Hermina Julia. Untuk topik kita pada sore hari ini kami akan membahas mengenai SAR Jayapura. Jadi kami memberi topik mengenal dari dekat SAR Jayapura. Untuk itu saat ini telah hadir di studio kami Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jayapura, Bapak Marinus B. Ohoirat SH. Terima kasih Pak Marinus ya Pak, saya panggil. Betul Ibu. Makasih sudah menempatkan waktunya untuk hadir di studio kami pada hari ini Pak. Dengan senang hati. Oke Pak, kita langsung aja Pak ya. Untuk mempersingkat waktu Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan soal SAR Jayapura ini Pak. Wilayah kerjanya meliputi mana-mana saja. Karena namanya Jayapura, jangan sampai konotasi orang, oh ini berarti wilayah Kabupaten Jayapura atau Kota Jayapura aja. Baik, terima kasih. Selamat bertemu kembali di Jaya TV. Terkait dengan Jayapura, kantor SAR Jayapura sendiri, kantor SAR Jayapura itu berdiri kurang lebih tahun 78 atau tahun 79 di Jayapura. Dalam perkembangannya, wilayah kerja kantor SAR Jayapura itu meliputi hampir seluruh wilayah Papua dan Papua Pegunungan serta sebagian Papua Tengah. Untuk kantor SAR Jayapura sendiri memiliki 3 posar, yaitu Posar Wamena dan Posar Sarmi serta Posar Oksibil. Itu daerah-daerah yang kita tempatkan pos pencarian dan pertolongan atau posar beserta dengan personil. Untuk daerah-daerah yang lain itu belum kita tempatkan personil. Jadi mengingat luasnya wilayah kerja kantor SAR Jayapura yang meliputi kurang lebih 14 kabupaten dan 1 kota madya itu kota Jayapura. Oleh karena itu kita mencoba untuk mendekatkan mekanisme pencarian dari dekat, maka kita tempatkan 3 posar, yaitu Posar Sarmi, Posar Oksibil, dan Posar Wamena. Untuk personil saat ini di kantor SAR Jayapura itu kurang lebih 80 orang. 80 orang dengan 6 orang bertugas di Sarmi, 6 orang bertugas di Wamena, 6 orang bertugas di Oksibil, dan 8 orang bertugas di kapal. Selebihnya bertugas di kantor SAR. Pak, kalau dilihat dari cerita awal Bapak ini kan Papua Induk ya kita di sini ya, dengan Papua Pegunungan, sebagian Papua Tengah. Ya. Dengan personil yang ditempatkan di tiap-tiap pos tuh hanya 8 orang. Itu kira-kira cukup nggak Pak? Dari penempatan personil itu tidak cukup. Hari ini seluruh Indonesia itu pegawai Basarnas itu baru kurang lebih 4 ribuan. Di Jayapura sendiri itu tadi saya katakan 80 orang. Untuk penempatan personil di posar itu merupakan penempatan personil dengan mengambil yang paling sedikit. Seharusnya itu 1 regu itu bisa 12 orang seharusnya. Namun yang terjadi karena kekurangan personil, maka yang ditempatkan hanya minim saja itu 6 orang. 6 orang di setiap posar. Jadi sesungguhnya itu kita masih kurang. Tapi mudah-mudahan tahun ini sudah dibuka itu penerimaan. Mudah-mudahan kita banyak. Di momen ini juga saya ingin menyampaikan bahwa kantor SAR Jayapura itu menerima kurang lebih 25 tenaga pencarian dan pertolongan, tenaga rescuer, 1 perawat dan 8 P3K. Mudah-mudahan dengan momen ini banyak saudara-saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita di seluruh Papua ini dapat mendaftarkan diri untuk bergabung dengan Basarnas. Karena ini banyak ini sekali ini pemerintah benar-benar luar biasa memberikan kita peluang penerimaan pegawai yang lebih banyak. Jadi bukan hanya Jayapura, tapi semua kabupaten, ke semua kantor SAR yang ada di Jayapura, di Papua maksudnya. Papua itu ada kurang lebih 6 kantor SAR. SAR Jayapura, Biak, Merauke, Timika, Manokwari dan Sorong, semuanya menerima. Mudah-mudahan tahun ini banyak yang keterima masuk keterima dan kuota itu tidak hilang gitu loh. Jangan sampai tidak masuk. Pak, untuk ini saya mau, karena tadi Bapak ada mengungkit soal membuka pendaftaran, saya mau bertanya nih Pak, untuk menjadi seorang
anggota SAR itu bagaimana Pak? Selain tadi melalui proses seleksi Ya. ASN gitu kan, ini apa yang harus dilakukan Pak? Karena ini butuh keahlian dan fisik yang prima kan Pak? Betul. Untuk persyaratan sudah dibuka, pendaftaran sudah dibuka, persyaratan sudah disampaikan. Untuk formasi peranata pencarian dan pertolongan pemula atau rescuer tenaga lapangan itu ijazah SLTA, terus bisa berenang, tidak takut ketinggian atau tidak pubi ketinggian dan tidak fobia darah. Karena dia yang paling penting adalah dia akan memenuhi standar kesemaptaan A dan B, dan renang ya. Jadi bisa berenang, nanti dites lari 12 menit, ada sit up, pull up, lari angka 8 dan sebagainya nanti akan diuji. Berarti kayak semi militer juga. Betul sekali. Oke Pak, berarti kalau dilihat gini Pak, hambatannya apa Pak selama ini yang Bapak, ini sudah berapa tahun Bapak bertugas di dunia rescue ini Pak? Kalau dihitung-hitung. Baik, puji Tuhan saya sudah 20 tahun. Cukup lama Pak, berarti hambatannya ini apa Pak selama Bapak ini, kalau karena dilihat dari Bapak punya jabatan ini orang yang sering langsung turun ke lapangan ini. Ya Pak. betul. Hambatan yang dihadapi oleh seorang Bapak dengan tim itu apa saja Pak di lapangan? Kendala di lapangan itu yang paling sering kita hadapi adalah kendala weather ya, cuaca. Jadi sebab kita ketahui bahwa setiap hampir kecelakaan itu, kalau kecelakaan itu biasa terjadi pada saat cuaca tidak betul. Tidak, cuaca lagi sedang ganas-ganasnya. Contohnya seperti kapal tenggelam itu kalau tidak karena bocor, dia kena badai. Ya di saat badai itu yang lain, profesi lain mungkin menghindari dan merapat atau tinggal tetap di rumah, sementara kami harus menantang badai itu. Sebab ada saudara kita, ada keluarga, masyarakat yang harus kita tolong, kita akan selamatkan. Jadi yang pertama itu badai. Badai itu merupakan kendala paling besar, tetapi tidak bisa kita hindari, selalu kita akan bertemu dengan itu. Dalam rangka untuk mencapai itu, salah satu kendalanya juga yang selalu kita hadapi adalah jarak ya. Semakin jauh jarak dari kantor, semakin lambat kita untuk melakukan pertolongan. Apalagi untuk yang orang tenggelam. Orang tenggelam itu lebih cepat. Harusnya kita lebih cepat, di bawah 10 menit harusnya kita sudah bisa menjangkau. Lebih dari itu hampir pasti mungkin kita tidak ketemu. Oke Pak, bicara masalah posisi dari SAR ini kan lokasinya di Kabupaten Jayapura. Sementara laut ini lebih banyak di arah Kota Jayapura yang sering menjadi objek wisata lokal lah untuk baik dari kabupaten maupun kota. Mengatasi ini seperti apa Pak? Karena Bapak bilang tadi kan harus SOP-nya ini 10 menit loh harus sampai di lokasi. Sementara nanti jauh sekali Pak, apalagi kita Jayapura ini kan satu jalur aja. Jadi kantor SAR Jayapura sendiri berada di Sentani, sedangkan wilayah kerja seperti saya jelaskan tadi bahwa wilayah kerja kantor saya Jayapura itu meliputi 14 kabupaten dan 1 kota madya, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Yalimo, Yahukimo, Tolikara, Jayawijaya, Duga, Pegunungan Bintang, itu semua masuk ke wilayah kerja kantor SAR. Nah, untuk yang terjadi di Jayapura hari ini yang paling frekuensi bencana yang paling tinggi sekarang adalah frekuensi orang tenggelam ya, KMM, betul. Kondisi membahayakan manusia, orang tenggelam di sepanjang pantai. Sepanjang pantai juga yang paling sering adalah pantai di Holtekam. Walaupun ada juga 1 atau 2 kasus kejadian di Besji, tapi yang paling sering adalah di Holtekam, dari Siberi sampai ke dekat Peltou, itu yang paling sering terjadi. Nah, kami punya satu tempat di Doklapan, yaitu ini dermaga. Kami punya dermaga SAR di situ. Nah, dari situ yang sering kita melakukan aksi pertama untuk melakukan tindakan pertolongan jika terjadi kondisi membahayakan manusia. Itu yang kami lakukan selama sini untuk menjawab respons rekan-rekan kami yang lain yang akan datang dari Sentani untuk memperkuat melakukan pencarian dan pertolongan. Pak, ini yang
Kalau dilihat dari seringnya ini kecelakaan di Holtecam, ini penyebab faktor utamanya ini apa ini Pak? Sampai banyak sekali, kayaknya kalau dilihat tahun 2024 ini berentetan ini Pak, kasus-kasus kecelakaan laut ini Pak. Di Betul. pantai khususnya, ini gimana Pak? Untuk tahun 2024 sendiri, dengan 2 yang kemarin itu kurang lebih sudah 9 kasus. 9 kasus. 7 kasus itu terjadi di Februari sampai dengan Maret. Sampai dengan April. Nah, bertambah kemarin di 2 kasus terakhir. Kemarin hari berturut-turut nih 1 minggu kemarin nih. Yang hari Minggu anak kecil di Pantai Cemara sana di dekat Kalibuaya, dan baru saja kemarin hari Rabu ya, itu di bawah Jembatan Merah. Untuk sebagian besar itu terjadi karena faktor manusia. Human error. Bukan faktor, walaupun ada faktor alam juga, dalam arti bahwa kita tidak bisa memprediksi gelombang yang ada di sepanjang pantai itu. Gelombang suka-suka, kalau memang datang gelombang tinggi, gelombang sedang. Namun yang paling sering terjadi adalah di situ menurut kami itu faktor human error. Salah satu adalah beberapa korban itu dipengaruhi miras, minuman keras. Terus yang beberapa korban lagi adalah korban anak-anak. Korban anak-anak di mana berusia 8-9 tahun sampai dengan 12 tahun. Itu beberapa kasus. Yang saya masih ingat baik, waktu Lebaran di hari Minggu terakhir di Lebaran itu 2 anak itu anak umur 11 tahun. Terus yang kemarin juga, hari Minggu kemarin juga anak 11 tahun. Jadi faktor perhatian dari orang tua terhadap anak-anak yang melaksanakan aktivitas mandi di pantai itu juga menjadi salah satu alasan kenapa beberapa kasus itu anak-anak tidak dapat kita tolong. Sedangkan yang orang dewasa lebih kepada kasus kepada human error, di mana dia sendiri tidak mampu menjaga. Seharusnya dia tidak boleh ke situ pada saat beraktivitas, saat sedang mengkonsumsi minuman keras. Namun ibu tahu sendiri lah di sini, rekan-rekan sini, kalau masyarakat kita, kalau kita tegur kan kadang-kadang susah juga untuk memberikan pengertian, pemahaman kepada mereka yang lagi miras. Kalau dilihat ini kan banyak kan di laut untuk tahun ini ya. Laut. Peralatannya cukup nggak SAR Jayapura? Apakah peralatannya baru semua atau masih pakai peralatan, atau memang perlu ada penambahan peralatan dan juga pos di masing-masing pantai? Untuk kapal sendiri di Jayapura itu tidak memiliki kapal. Kami punya kapal saat ini, kapal 340 meter, namun kapal dalam kondisi US, sementara mungkin akan diganti. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada kapal baru. Sedangkan alut yang lain adalah RIP 12 meter, 9 meter, terus ada perahu karet juga ada. Perahu karet cukup untuk melaksanakan kegiatan pencarian di pesisir. Nah, kami juga dalam waktu dekat mungkin akan didukung juga, disupport dari pusat untuk mendapatkan RBB, satu alat pencarian dan pertolongan lagi yang dengan berbahan karet di samping. Itu dengan kayak kapal ya? Atau? Dia kecil seperti yang kami punya yang saat ini ada di boot gitu ya. Boot dengan lunasnya itu fiber atau aluminium, dengan pinggirannya itu boom karet. Oh, berarti itu lebih, saya bisa dibilang lebih canggih ya. Ya. Oke Pak, kita tahan dulu bincang-bincang kita pada hari ini, saat ini Pak. Pemirsa, kami akan jeda sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami, Dialog Papua Menyapa segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Papua Menyapa, dan masih bersama saya dengan Bapak Marinus dari SAR Jayapura. Pak, yang tadi kita sempat cerita soal alat-alat ini Pak. Selama ini support untuk peralatannya ini langsung dari pusat? Betul. Jadi untuk peralatan sendiri kami disupport dari kantor pusat, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang memang setiap tahunnya mengadakan pengadaan peralatan dan alat utama
pencarian dan pertolongan. Dan nanti akan disebar ke kurang lebih 43 kantor, termasuk kantor SAR Jayapura. Oh, berarti ini langsung dari pusat, tidak ada support dari pemerintah daerah setempat ya? Untuk sementara sampai dengan saat ini belum ada supporting dari pemerintah daerah. Namun jika ada ke depan, mudah-mudahan kalau dapat dibantu dari pemerintah daerah dengan senang hati. Itu dapat menambah fasilitas atau peralatan atau alat utama yang dimiliki oleh kantor SAR untuk dapat digunakan dalam melakukan pencarian dan pertolongan terhadap masyarakat kita yang mengalami kondisi membahayakan manusia atau kecelakaan kapal atau kecelakaan pesawat udara atau mengalami bencana dalam keadaan tanggap darurat atau mengalami kondisi membahayakan dengan keadaan khusus. Koordinasi dengan aparat keamanan kita sendiri gimana Pak? Kalau ketika ada bencana ya, dengan TNI Polri selama ini berjalannya bagus. Untuk koordinasi atau sinergitas dengan stakeholder TNI dan Polri itu sudah berjalan baik, sangat bagus sekali selama ini. Sebab di TNI dan Polri sendiri selain masing-masing melaksanakan tugas utamanya, TNI dan Polri juga melaksanakan fungsi bantuan terhadap fungsi kemanusiaan. Jadi itu sudah ada dalam undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Undang-Undang tentang TNI maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. Semuanya mensyaratkan juga untuk selain melaksanakan fungsi tugasnya masing-masing juga melaksanakan bantuan kemanusiaan, termasuk adalah melaksanakan pencarian dan pertolongan. Jadi selama ini untuk koordinasinya sudah bagus. Kita setiap pada saat pelaksanaan operasi, contoh di operasi KMM kondisi membahayakan manusia orang tenggelam di pantai, pada saat kita sudah menyatakan A1 bahwa orang tenggelam, itu secara spontan ataupun kami menyampaikan itu sudah langsung bergabung rekan-rekan dari Polair, rekan-rekan dari Angkatan Laut itu sudah bergabung untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Berarti sudah ada istilahnya kode-kode tersendiri Pak ya untuk terus bisa. Juga kita juga sinergitas juga yang luar biasa dengan relawan-relawan dari organisasi-organisasi. Kami selalu disupport juga oleh RAPI, dari Basnas, itu juga Orari, itu juga suka sama-sama untuk melakukan pencarian. Di kota sendiri kita juga sering dibantu juga oleh BPBD. BPBD kota juga aktif jika terjadi kondisi membahayakan manusia di sepanjang pantai. Jadi untuk persoalan sinergitas sudah oke. Sudah oke. Pada saat kebetulan kita juga ada grup banyak grup itu selain grup LKKJ juga ada beberapa grup khusus juga yang jika ada informasi langsung kita share ke situ, langsung masing-masing sudah tahu siapa berbuat apa, bergerak bersama, ngumpul di titik kondisi membahayakan manusia, titik kejadian, kita melaksanakan operasi. Oke, Pak, ini kalau saya nggak salah baca ini Pak, ini Motosari ini kan satu jiwa satu rasa. Siap. Tim rescue misi kemanusiaan mencari, menyelamatkan, menolong orang yang membutuhkan pelayanan SAR. Yang saya mau tanyakan ini Bapak, pengalaman 20 tahun. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit Kak, ada hal-hal yang menegangkan ketika merescue korban misalnya mungkin di laut atau mungkin di kecelakaan pesawat gitu Pak. Baik, saya mulai dari waktu saya bertugas di Sorong. Bertugas di Sorong, waktu itu saya baru awal-awal belajar menyelam. Jadi belajar diving sama senior saya, belajar diving. Sudah kurang lebih 1 bulan kemudian ada orang tenggelam di sungai Warsamsung di Sorong sana. Terus sama senior saya, ayo saya sama Marinus menyelam. Siap, menyelam. Kedalaman itu 7-8 meter di sungai saja. Nah, pada saat itu di dalam dengan visibility 0 itu kami cuma meraba-raba itu di dalam air itu. Kami ketemulah dengan bongkahan kayu yang besar, akhirnya terpisah kami. Pak senior saya ke sebelah, saya ke satu sisi yang lain. Waktu saya muter mengikuti arah arus ke bawah, saya tiba-tiba memegang sesuatu. Saya tidak sadar kalau yang saya pegang itu ternyata korban yang kami cari. Dan sangat dekat sekali wajahnya dengan wajah saya, dan itu buat saya kaget. Akhirnya saya harus
naik secara spontan dan tiba-tiba muncul ke permukaan, dan itu merupakan hal yang tidak bagus. Karena saat kita exit dari menyelam harusnya kan ada tahapan-tahapan ke atas, dan itu saya salah. Itu karena shock begitu. Karena saya kaget tadi, takut juga first time pertama kali bertemu dengan kondisi seperti itu, dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Yang terjadi adalah saya harus bagaimana rupa saya harus tiba ke permukaan air. Itu kesalahan saya sempat dimarah-marah juga saat itu, tapi saya mengabaikan itu karena saya harus keluar dari suasana yang saya tidak pernah alami. Itu pengalaman pertama saya menyelam bersentuhan dengan korban jenazah di dalam air dan saya tidak tahu. Itu buat saya beberapa hari tidak tidur karena dengan kondisi kejadian itu. Itu pada saat saya melaksanakan penyelaman di Sorong. Nah, seiring dengan perjalanan karir saya harus berpindah ke Timika dan lanjut lagi ke Jayapura. Jadi saya di Jayapura sudah 4,5 tahun ini. Sampai Desember besok itu 5 tahun. Pada tahun lalu, tanggal 23 Juni ya, tahun 2023, itu pesawat PKSMW milik Sam Air yang mengalami kecelakaan, yang berangkat dari Elim ke Poik, itu mengalami kecelakaan. Nah, di situ saya bersama rekan-rekan, kami 10 orang dari Jayapura menuju ke Wamena, dan rekan-rekan melaksanakan operasi SAR di lokasi kejadian. Setelah hari pertama kita melakukan searching dengan menggunakan pesawat Susi Air dan heli Intan, kita ketemu titik koordinatnya. Besoknya saya dengan rekan-rekan berangkat ke Wamena untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan. Kita sampai di Wamena, kami disupport oleh pesawat TNI AU, pesawat Karakal yang didorong dari Timika ke Wamena untuk melakukan pencarian. Di situ saya mengutus anggota 6 orang dari SAR dan 6 orang dari Paskas untuk naik diantar oleh pesawat Karakal, heli Karakal ke lokasi dengan ketinggian kurang lebih 7.000 feet di atas permukaan air laut. Itu rekan-rekan melakukan operasi di situ. Saya tidak ada di situ, tetapi selama saya melepas rekan-rekan saya, anggota saya 12 orang, 6 dari SAR dan 6 dari TNI, mereka ke atas. Sejak itu juga saya tidak tidur sampai dengan mereka kembali ke bawah. Itu hal yang menurut saya hal yang paling mencekam buat saya, sebab saya harus mengutus anggota saya 12 orang ke atas dengan kondisi seperti itu. Mereka harus ada di ketinggian 7.000 feet, dengan kondisi air tidak ada di atas, kondisi oksigen juga yang berkurang, dan mereka di atas. Belum lagi mereka proses turun ke lokasi juga pesawat tidak mendarat, mereka harus melaksanakan rappelling, turun dari tali yang tidak tahu apa di bawah itu, dasar itu seperti apa. Dan ternyata setelah saya tanyakan, itu mereka tuh terperosok sekitar kurang lebih 1 sampai 1,5 meter, sebab di atas itu seperti lahan-lahan gambut. Ternyata itu lembek sekali, banyak tuar-tuar kayu dan akar-akar kayu yang menjalar di bawah, dan mereka harus turun ke situ. Itu merupakan hal yang menurut saya sangat mencekam, namun itu adalah risiko tugas kami. Jadi rekan-rekan saya di atas itu 12 orang, mereka berangkat ke atas tuh hari Minggu dan kembali hari Rabu. Selama itu juga saya tidak tidur, saya menunggu mereka di Wamena bersama dengan rekan-rekan yang lain. Selalu saya berkomunikasi dengan mereka, saya bekali HP satelit 2 unit. Nanti kita komunikasi setiap per 1 jaman, nanti mereka yang menghubungi kami. Jadi di situ saya bisa mendapatkan informasi tentang keadaan mereka secara simultan setiap 2 jam. Kami bisa berkomunikasi, mendengar suara mereka sudah luar biasa. Bagaimanapun mereka ada di tempat yang tidak baik-baik. Seperti kita di bawah, kita di Wamena saja sudah dingin seperti itu. Betul. Apalagi mereka yang di atas yang 7.000 feet lagi, pasti lebih dingin lagi. Tapi puji Tuhan, sampai dengan mereka setelah selesai melaksanakan yang posisi yang lebih ekstrim lagi itu adalah waktu menjangkau ke pesawat itu dia harus rappelling lagi ke bawah. Jadi ada kemiringan sekitar 60 derajat, habis itu dia vertikal kurang lebih 90 derajat, 80 sampai 90 derajat untuk menjangkau ke pesawat. Jadi dia itu kurang lebih jarak 80 meter. Habis itu kurang lebih 400 meter yang posisi kemiringan. Berarti pesawatnya lokasi miring. Pesawat
di punggung gunung. gunung. Nah, mereka harus turun ke situ. Nah, efek dari tabrakan pesawat itu kan membuat dia agak tajam sedikit. Nah, di situ rekan-rekan melaksanakan rappelling ke situ. 2 orang yang turun waktu itu melaksanakan rappelling sampai ke lokasi itu lagi, mengambil semua jenazah korban pesawat 6 orang, 2 kru dan 4 penumpang, diangkat, dibungkusin. Rekan-rekan yang lain lagi tarik ke atas. Setelah itu baru mereka tarik lagi, mereka berdua kembali ke atas lagi untuk ke puncak di mana posisi awal itu mereka beristirahat dan beraktivitas di situ. Berapa orang itu Pak yang turun langsung ke situ? Yang turun ke lokasi itu 12 orang. Oh 12 tadi. 12 orang turun ke lokasi, namanya mengakses sampai ke titik pesawat itu 2 orang. 2 orang saja, sehingga yang lain itu bersiap di atas untuk melakukan penarikan. Jadi mereka bagi-bagi. Karena ada 2, yang satu dia vertikal, yang satu lagi ada kemiringan. Jadi ada 4 orang yang bertugas di bagian bawah untuk narik korban ke atas. Nanti ada lagi beberapa rekan lagi di atas yang bertugas lagi untuk narik korban ke atas lagi. Jadi dia estafet dari kemiringan yang tajam itu sampai di atas, habis ditarik lagi dengan kemiringan yang kurang lebih 60 derajat itu ke puncak. Pak, dengan cerita Bapak tadi nih, kira-kira untuk seorang tim regu penyelamat yang 12 orang, untuk kita contoh yang tahun lalu yang Samher itu apa-apa saja yang harus mereka bawa karena tadi Bapak bilang kan pergi hari Minggu, Rabu baru turun. Betul. Di Wamena. Itu apa-apa saja untuk yang harus dibawa oleh seorang tim rescue untuk bisa menyelamatkan korban. Jadi, baik kita punya untuk operasi SAR itu, kita sudah pelaksanaan operasi itu, waktu pelaksanaan operasi SAR itu 7 hari. 7 hari itu sudah diketahui oleh rekan-rekan. Jadi mereka sudah mempersiapkan peralatan pribadi itu untuk 7 hari, pakaian dan lain sebagainya. Nah, untuk makanan itu kita bawa makanan-makanan yang sudah jadi. Terus kebetulan untuk di kasus kemarin itu kita dibantu makanan jadi yang dari TNI AU. Ransum gitu ya? Ransum itu sudah lebih bagus karena dia hanya kita masukin air saja, terus goyang-goyang langsung dia panas sendiri, jadi matang sendiri, jadi tidak perlu pasang api lagi tuh. Nah itu Naraga itu namanya. Itu sudah dari TNI AU. Jadi yang penting dikasih isi air saja secukupnya, nanti dia akan panas dan masak tuh makanan. Itu yang mereka bawa. Selain itu di hari kedua itu kita kebetulan pesawat heli Intan itu masih ada di Wamena, dan kita minta bantu untuk mensuplai air, suplai makanan untuk ke atas ke teman-teman. Jadi untuk logistik dan bahan makanan. Sedangkan untuk peralatan sendiri rekan-rekan bawa adalah peralatan mountaineering, tali, alat-alat untuk naik dan turun. Itu mereka sudah membawa, terus perlengkapan pribadi sendiri untuk jaket extreme weather, jaket yang tahan cuaca ekstrim itu mereka gunakan, pakai bawa kupluk, pakai sepatu PDL sudah pasti, sarung tangan, menggunakan bawa sangkur untuk siapa tahu ada hal yang bisa dipotong atau di lokasi. Tapi yang utama adalah peralatan untuk pertolongan, itu peralatan mountaineering, peralatan high angle rescue technique, itu peralatan utama yang di bawah untuk, sebab selain dia turunnya sudah menggunakan tali tadi, rappelling di lokasi juga kita menggunakan rappelling juga. Selain kita membawa tandu juga untuk mempermudah evakuasi. Jadi dari bawah itu korban bisa dimasukin ke dalam tandu dan tandunya ditarik sehingga dia lebih cepat jalannya ketimbang dari kantong mayat. Berarti butuh ini juga ya Pak ya, perhitungan waktu ya? Ya. Supaya tidak kehabisan oksigen, terus kecepatan, karena ini kan kemiringan kalau kita cerita soal Samher. Ada perbedaan nggak Pak ketika merescue korban di laut dan di gunung? Tingkat kesulitannya itu yang mana yang paling? Kalau untuk tingkat kesulitan masing-masing punya kesulitannya. Karena kalau di gunung itu kita selalu berurusan dengan masalah weather, cuaca. Cuaca seperti kemarin itu saya lupa tadi, kita sebetulnya itu datang hari Sabtu itu. Hari Sabtu diakses tapi tidak bisa karena di atas itu kabut terlalu tebal sehingga pesawat tidak bisa masuk ke lokasi, akhirnya pesawat balik. Jadi selain masalah weather, rekan-rekan itu cuaca buruk, angin, belum lagi badai, hujan dan lain sebagainya, terus masalah fisik di atas, itu kekurangan O2, itu kendala-kendala yang kita hadapi kalau di
hutan gunung. Sedangkan di air itu jika kita lakukan penyelaman, maka rekan-rekan yang punya kualifikasi diving, kualifikasi menyelam itu yang melakukan penyelaman. Jadi rekan-rekan yang lain hanya membantu saja. Terus paling jika kita agak menjauh atau pencarian objek yang hanyut, ya paling yang kita ketemu adalah mungkin badai atau gelombang besar. Yang tidak kuat-kuat ya muntah-muntah sedikit lah. Kalau yang kuat, yang bertahan bagus, itu fisiknya bagus, itu aman-aman saja. Itu rata-rata itu yang di laut itu, kondisi laut di bawah itu apa? Bersih, jernih atau kabur itu? Untuk di perairan laut sendiri kita di Jayapura cenderung untuk bersih, cenderung untuk jernih, visibility-nya bagus. Kecuali di danau. Karena pernah di danau juga, di danau itu waktu kemarin pesawat tahun berapa ya? Iya, yang maaf ya, yang pilot terbang perempuan solo itu, pilot perempuan Joanne, yang Joanne itu juga itu itu kedalaman kurang lebih 13 meter. Itu visibility-nya juga agak gelap, tidak sampai 1 meter juga, jadi rekan-rekan masih bisa lah. Itu berbeda juga situ. Namun untuk di perairan laut sendiri cenderung untuk visibility-nya bagus dibanding di gunung ya, di udara gitu. Oke Pak, kita tahan dulu sebentar ya. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itulah tetaplah bersama kami dalam Dialog Papua Menyapa, segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Dialog Papua Menyapa. Pak, saya langsung Pak. Ya. Tadi Bapak kan sudah menjelaskan peralatan apa yang dibutuhkan untuk ketika ada penyelamatan, baik itu di mereka yang korban pesawat maupun di laut. Mungkin Bapak juga bisa menjelaskan sendiri bahwa prosedurnya gimana Pak? Misalnya ketika mendapat informasi, kita bayangan kita ini kayak Rescue 911 itu Pak. Kalau nonton di film-film lah. Kalau dari SAR sendiri prosedurnya bagaimana ketika ada informasi itu bagaimana tuh? Baik, jadi di tugas utama di SAR itu sendiri ada 3. Tugas siaga, latihan, dan operasi. Latihan itu kita laksanakan untuk menjaga keterampilan atau skill rekan-rekan. Nah yang kedua itu siaga. Siaga itu dilaksanakan 1 kali 24 jam selama 1 tahun. Jadi kantor SAR itu tetap jam berapapun tetap ada orang di sana. Fungsi siaga itulah yang menerima laporan-laporan tadi. Jika ada laporan yang disampaikan ke kantor, rekan-rekan setelah diterima dia akan memastikan kembali informasi itu terkait dengan kebenarannya. Jika informasi itu sudah benar, maka dia akan menyampaikan kepada kepala operasi. Kepala operasi dan selanjutnya saya akan lanjut melampaikan kepada kepala kantor bahwa kita ada informasi atau telah dilaporan contohnya kondisi membahayakan manusia, orang tenggelam di sini dengan korban atas nama ini, sudah oke, informasinya betul, informasi betul, langsung saya menyiapkan mengarahkan rekan-rekan untuk menyiapkan peralatan, langsung kita melaksanakan operasi. Waktu kami untuk menyiapkan peralatan itu di bawah sampai persiapan untuk berangkat itu tidak kurang dari 25 menit. 25 menit itu waktu respon time, di mana waktu dari kita menerima musibah sampai dengan tim siap untuk berangkat itu harus di bawah 25 menit. Setelah itu baru kita persiapan untuk berangkat, untuk mengakses sebuah operasi. Berarti ada ini ya Pak ya, jam sekian sampai sekian harus begini. Itu seperti itu Pak? Betul. Jadi dari waktu kita menerima musibah sampai dengan kita siap berangkat itu waktunya 25 menit, itu sudah ditetapkan standar nasional. Se-Indonesia seluruhnya menggunakan standar itu. Jadi dalam waktu 20 menit itu harus tim sudah berangkat keluar menuju ke lokasi. Biasa yang bikin kita terhambat adalah deployment time atau waktu tempuh. Waktu tempuh itu yang tergantung, kadang-kadang bisa lebih cepat. Kalau di Jayapura sendiri kalau tidak di Expo atau di depan Saga itu tidak macet, berarti kita lebih cepat. Tapi kalau di situ tahu saja kalau ada kejadian tertentu pasti itu macet di situ, itu berarti mungkin kita agak kelambat sedikit. Kalau nggak salah belum lama ini juga kan pernah rescue untuk yang mahasiswa tuh ya, kedokteran yang
Di Tanah Merah. Itu di Tanah Merah. Tanah Merah itu bagaimana itu Pak? Itu juga kan jaraknya jauh Pak. Apa lewat laut, jalur laut? Itu kita lewat darat juga. Lewat darat dari kantor dari Sentani ke Depapre. Dari Depapre baru kita melakukan pencarian di daerah Depapre juga. Itu korban dokter ya. Dokter waktu itu dia kegiatan free dive. Terus kebetulan korbannya tenggelam dan dilakukan pencarian dan pertolongan, ketemu di hari kedua. Pak, selama Bapak dengan tim SAR Jayapura ini melakukan misi penyelamatan, ini kan bisa dibilang misi kemanusiaan ya, walaupun kemanusiaan. di dalamnya ini ininya ASN Pak. Betul. Suka dukanya itu bagaimana Pak? Suka duka selama Bapak berkecimpung dengan tim SAR ini. Sukanya adalah pada saat kita melaksanakan operasi itu kita bisa bertemu dengan orang banyak ya. Tekan-tekan sendiri tim, terus kita bertemu dengan potensi-potensi yang lain, terus melaksanakan operasi bersama-sama. Terus kita saat yang paling membanggakan itu adalah saat kita menemukan korban dalam keadaan selamat. Korban kita temukan dan selamat. Kita bawa pulang, itu momen yang luar biasa, yang tidak bisa terlukiskan oleh kata-kata. Kalau kita ketemu korban itu bisa selamat, kita bawa pulang, itu luar biasa sekali. Berarti itu prestasi betul. Itu benar-benar hal yang luar biasa, yang tidak bisa kita ungkapan kegembiraan itu tidak bisa kita lukiskan. Nah, jika kita menemukan korban seperti yang kejadian-kejadian sering-sering ini, kita menyanyikan selalu ketemu dalam keadaan meninggal dunia, ya kita menemukan dalam keadaan meninggal dunia tidak terlalu prestis, karena seharusnya kita ketemu itu korban selamat. Karena panjangan search and rescue itu sebetulnya kalau Indonesia itu mencari dan menyelamatkan. Namun pada kondisi terbanyaknya selalu ketemu korban yang sudah meninggal dunia. Nah, yang tidak enak bagi saya dan tim adalah kita tidak ketemu. Sering kita ada melakukan operasi terus tidak ketemu sampai dengan batas waktu pelaksanaan pencarian itu tidak ketemu. Korban itu dinyatakan hilang. Itu saat itu momen yang tidak bagus. Dalam arti bahwa seolah-olah yang kita lakukan itu sia-sia saja ya. Pergi begitu saja. Padahal kita sudah melaksanakan upaya itu selama kurang lebih 7 hari maksimal. Tapi kita tidak ketemu. Seolah-olah sia-sia. Itu juga hal yang tidak bagus. Sama seperti kita menemukan korban, tapi korban sudah meninggal dunia, kita bawa pulang. Itu sebetulnya ada antara gimana ya, kita sudah melakukan tugas kita, tapi di sisi lain juga tujuan sebenarnya adalah untuk yang cari yang selamat, tapi malah tidak ketemu seperti itu. Berarti itu sesak ya. Di dalam dada. Sesak. Luka tapi tidak berdarah. Ya itu dia Pak. Yang kemarin tuh kan ada yang selamat itu Pak, 3 orang. Yang 4, yang 1 yang akhirnya meninggal itu. Ya, di kasus yang hari Minggu itu ya. Hari Minggu itu mereka yang anak-anak berempat itu kebetulan ada perahu yang lewat, jadi dia bisa menolong 3 orang yang itu. 3 orang itu bisa tertolong. Sedangkan yang satunya itu yang adiknya itu terlepas tangannya pada saat karena kapal perahu itu bocor. Akhirnya dia buru-buru kembali ke darat untuk bisa membawa 3 orang yang sudah dalam perahu. Akhirnya yang satu itu tidak tertolong. Oke Pak, saya lupa. Sebelum dilakukan penyelamatan untuk ketika ada kasus, kira-kira kalau sebagai seorang anggota SAR itu dia butuh latihannya itu berapa lama itu Pak? Untuk mendidik satu orang anggota SAR untuk diksar saja, diklat dasar SAR itu dilakukan kurang lebih 1 bulan. Jadi besok itu kalau ada yang lulus pegawai SAR nanti dididik 1 bulan. Setelah 1 bulan itu untuk mendapatkan pendidikan dasar SAR. Setelah itu dia akan mendapatkan pendidikan lanjutan kejuruan masing-masing. Diklat untuk teknik pertolongan di air, teknik pertolongan di hutan gunung, teknik pertolongan kecelakaan kendaraan, teknik untuk di urban SAR, CSSR, CSR, teknik heli rescue. Itu sama satu lagi medical first responder, teknik melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu dengan waktu minimal tuh 14 hari setiap kegiatan tadi itu. 1 orang tenaga rescue itu harus punya minimal 5 pendidikan itu.
Selain diklat dasar tadi, dia harus dapat 5 diklat. Jadi diklat yang wajib itu diklat dasar SAR sama diklat MFR. Pendidikan MFR itu karena pendidikan terkait dengan penanganan korban kecelakaan. Itu harus semuanya harus miliki. Habis itu baru lain-lain akan mengikuti diklat-diklat sesuai diklat yang lain sesuai dengan minat bakatnya. Seperti ada yang suka melaksanakan pencarian di air, diarahkan ke situ, nanti termasuk underwater rescue, diving tadi. Jadi banyak untuk kejuruan pendidikan. Tetapi untuk dasarnya saja 1 bulan di tempat. 1 bulan itu sudah langsung bisa dibilang orang jadi gitu, Ya. atau 1 nanti bulan kan selesai. ala bisa karena biasa nanti Betul. mungkin kayak Itu tadi kan karena untuk Bapak latihan. tadi kan cerita pertama kan bilang tuh sudah ini mau prosedur ketika lihat jenazah langsung Itulah latihan formal yang sudah didesain di awal untuk pegawai baru. Namun setelah itu mereka kembali atau kami semua yang ada di sini itu kita melakukan latihan rutin setiap hari. ada Jadi latihan ada rutin. latihan rutin setiap hari di setiap kantor itu, di kantor Jayapura sendiri itu setiap hari Senin dan hari Rabu itu kita belajar kembali secara teori, praktikal kembali. Terus hari Selasa dan hari Kamis itu kita melaksanakan kesemaptaan, terus memelihara peralatan-peralatan kami punya untuk menjaga peralatan tetap bisa dipakai. Jadi setiap hari dalam 1 minggu itu ada saja kegiatan kita yang dilakukan secara terus menerus selama 1 tahun. Itu yang saya bilang tadi, dalam kantor ini kan ada tiga hal utama, itu siaga, latihan, dan operasi. Jadi siaga itu 24 jam, operasi jika ada laporan berita musibah, sedangkan latihan itu kita latihan secara periodik. Terus juga ada latihan-latihan yang terjadwal dari kantor pusat yang membutuhkan mengasah keterampilan tim atau satu kantor atau beregu, itu juga ada. Sedangkan yang untuk individu setiap hari Selasa dengan Kamis, Rabu dengan Senin sama Rabu itu tetap kita lakukan. Pak, mungkin dari antara SAR ini kan mencakup seluruh Indonesia tadi. Betul. Bapak dari awal Bapak sudah jelaskan. Mungkin selama ada dengan teman-teman SAR di daerah lain, palingan sering kan saling menceritakan. Ya. Kalau kita di Papua ini sendiri nih yang paling, tadi kan memang Bapak sudah menyinggung masalah weather, cuaca. Tingkat kesulitan kita dan alam kita ini kan sangat Betul. sulit. Ini bagaimana nih Pak kalau Bapak melihat untuk kita di Papua aja, apakah? Ya. Ya, untuk di Papua sendiri penata laksanaan operasi pencarian dan pertolongan itu selain ini yang untuk yang di darat itu kita jika diantar dengan pesawat maka sebentar kita akan melakukan rappelling. Itu kita harus ditunjang oleh cuaca yang bagus. Kalau cuaca tidak bagus, maka pelaksanaan operasi itu akan tertunda. Jika kita melaksanakan operasi lewat jalan, maka kita harus bertemu dengan punggungan-punggungan yang beberapa kali punggungan, dan itu menyebabkan kita punya fisik sudah terkuras lebih awal. Jadi jarak itu, medannya itu, belum lagi kita ketemu medan yang berlumpur, itu juga susah. Belum lagi itu di Papua sendiri khususnya itu belum lagi kita melaksanakan operasi, kita tetap dibayang-bayangi oleh salah satu lagi yaitu keamanan kita sendiri. Bagaimana melakukan operasi SAR di Papua, kita satu hal yang lupa saya sampaikan adalah terkait dengan keamanan tim, terkait dengan kondisi saudara-saudara kita yang di hutan gunung, itu juga menjadi masalah sendiri. Tetapi puji Tuhan sampai dengan pelaksanaan hari ini, rekan-rekan yang telah melaksanakan operasi SAR pernah melaksanakan operasi SAR di Pegunungan Bintang dan di daerah Wamena, pedalaman itu juga dengan pernah bertemu dengan hal-hal seperti itu. Tapi puji Tuhan sampai dengan hari ini masih aman dan terkendali. Mudah-mudahan pelaksanaan tugas misi kemanusiaan ini diketahui oleh mereka-mereka sehingga mereka bisa memilah, bisa melihat bahwa memang kita datang untuk melaksanakan tugas bantuan menolong saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan bantuan. Pak, sebelum kita menutup jumpa kita hari ini Pak, mungkin Bapak ada semacam harapan, keinginan dari SAR sendiri, SAR Jayapura nih Pak, untuk kemajuan SAR Jayapura dan juga untuk meminimalisir korban-korban kecelakaan laut ini, khususnya laut, supaya tidak terjadi lagi. Baik, terima kasih. Untuk meminimalisir korban kecelakaan laut, utamanya di kota Jayapura, di sepanjang pantai dari Sibiri sampai ke PLTU, maka yang pertama
mohon bantuan kepada pemerintah kota atau dan pemerintah provinsi jika bisa kita bersinergi untuk membuat satu pos siaga terpadu di pantai yang melibatkan seluruh stakeholder yang berhubungan dengan pelaksanaan kebencanaan seperti Basarnas, BPBD, relawan-relawan, TNI, Polri. Kita dapat dihimpun bersama dalam sebuah posko siaga terpadu. Mudah-mudahan dapat disupport. Yang berikut adalah kita membuat rambu-rambu di sepanjang pantai dari Sibiri sampai ke PLTU dan di BSG kita membuat rambu-rambu peringatan untuk orang-orang beraktivitas di pantai atau di situ dapat melihat. Yang berikut adalah diberikan kepada setiap pemilik usaha di sepanjang pantai untuk juga menyiapkan manajemen risiko. Jadi mereka harus menyiapkan orang-orang berikut peralatan di sepanjang pantai itu untuk jika ada datang pengunjung wisata yang ingin melaksanakan aktivitas mandi harus ada yang menunggu, ada yang menjaga, ada ataukah paling tidak dia membawa alat-alat keselamatan di situ itu untuk pemilik-pemilik usaha di sepanjang pantai. Yang berikut kepada setiap kita pengunjung yang akan beraktivitas di panjang pantai, Holtecam itu tidak bagus untuk melaksanakan aktivitas mandi. Sebaiknya kalau mau mandi di Hamadi yang sudah dalam itu terlindung dengan batu pelindung yang dibuat oleh pemerintah, ataukah sekalian masuk ke hall 2 yang di sebelah PLTU ke sana itu lebih bagus untuk kita lakukan aktivitas mandi. Selebihnya kalau di Holtecam itu sebaiknya duduk-duduk sambil menikmati angin dan alam pantai itu lebih bagus. Oke Pak Marinus, terima kasih. Informasinya amat sangat berharga untuk terima kasih warga Kota Jayapura dan juga mungkin Kabupaten Jayapura yang senang berwisata di pantai ini, Pak. Oke. Oke pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Untuk itu saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.